Karena nanti Bapak Ibu bisa download e-certificate buat Bapak Ibu yang sudah join di webinar series hari ini. Dan nanti juga di akhir kami juga akan memberikan hadiah bagi penanya terbaik ya, 1 orang penanya terbaik. Jadi Bapak Ibu feel free untuk bertanya karena hari ini panelisnya luar biasa sekali ya. Kita akan membahas topik yang pastinya mungkin sedang dibutuhkan juga nih untuk dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan nanti untuk pertanyaannya bisa langsung saja dituliskan di kolom chat box dan nanti kita akan langsung bahas di sesi panel discussion. Ataupun Bapak Ibu bisa raise hand, ya nanti saya akan unmute untuk Bapak Ibu bisa berbicara langsung ya dengan para panelis pada pagi hari ini. Dan seperti quotes dari Miss Mary Riana, perkataan Anda adalah cerminan dari kepribadian. Karena itu hiasilah dengan tutur yang indah agar menenteramkan. Padukan dengan perilaku yang baik dan juga sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan ya. Selamat pagi dan selamat datang di webinar series by Kren, powered by DJI Drone yang didistribusikan oleh PT Wansia Nusantara Evolutioner ya. Perkenalkan kembali, saya Sheila Dumelita, moderator untuk webinar series pada pagi hari ini yang sekaligus mewakili Kren Indonesia. Jadi Kren adalah event management platform baik offline maupun online Bapak Ibu. Sedangkan webinar series adalah webinar yang didedikasikan untuk para pelaku usaha ya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang pengadaan barang ataupun jasa pemerintah. Tapi bukan hanya untuk pelaku usaha, tapi juga untuk semua stakeholder di pengadaan pemerintah termasuk pejabat pemerintah. Dan ini adalah series pengadaan barang jasa pemerintah pelaku usaha berdasarkan Perpres juga di nomor 16 tahun 2018 ya. Webinar series ini juga khusus untuk Bapak Ibu penyedia barang jasa baik usaha kecil maupun non kecil gitu ya. Dan juga mungkin bisa belajar disesuaikan dengan sudut pandang dari para pelaku usaha yang ingin mengikuti pengadaan barang ataupun jasa pemerintah. Ya, barang ataupun jasa yang dapat dianalisis lebih detail ya, lebih detail, misalnya belanja modal, belanja barang atau jasa yang berbasis proyek, ataupun barang jasa dengan spesifikasi khusus, ataupun mungkin menggunakan teknologi tinggi, memiliki resiko tinggi, ataupun mungkin menggunakan pelatihan yang didesain khusus secara khusus gitu tadi ya, ataupun barang jasa yang memiliki dampak luas. Ya, jadi kita akan bahas hari ini ya kira-kira seperti apa sih perencanaan dan persiapan pengadaan barang ataupun jasa pemerintah yang perlu diperhatikan. So, senang sekali bersama dengan kita semua pagi ini sudah hadir ya panelis dari berbagai pihak ya. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada Ibu Anissa selaku account eksekutif dari wansia.id. Halo, selamat pagi Bu Anissa. Halo, selamat pagi Bu Sheila. Iya, apa kabarnya Ibu? Sehat ya Bu ya? Oke, kita bisa berjumpa lagi hari ini ya. Kita akan membahas topik yang sangat menarik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Dan selanjutnya, ini adalah panelis yang luar biasa juga ya. Ada Bapak Heldi Yudiatna ya, selaku fungsional perencanaan Madya Dit PMEP LKPP. Halo, selamat pagi Pak Heldi. Apa kabar Pak? Pagi Mbak, ya sehat-sehat Mas Sheila. Oke, semangat terus ya.
Sehat selalu Pak, siap. Ini Pak Heldi ini sudah semangat juga nih ya untuk bisa sharing terkait dengan perencanaan di LKPP juga gitu ya. Nah ini ahlinya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga mungkin bisa mengajak Bapak Ibu teman-teman lainnya juga yang mungkin sedang mencari atau mencari tahu nih bagaimana sih terkait dengan perencanaannya, persiapan untuk pengadaannya gitu ya. Jadi pastikan juga fokus di depan layar gadget Bapak Ibu dan feel free untuk bertanya dan bisa diskusi langsung ya di sesi panel discussion nanti. Ya, seperti yang tadi saya sudah infokan juga akan ada satu penanya terbaik juga yang akan mendapatkan hadiah dari Kren Entertainment Indonesia. Serta Bapak Ibu pastikan juga fokus ya, karena nanti di pertengahan saya akan juga ajukan kuis ya. Nanti pertanyaan dari Bu Anissa dan juga Pak Heldi ini ya. Jadi Bapak Ibu pastikan juga fokus juga nih mendengarkan ya. Oke, so tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, kita akan langsung aja masuk ke sesi yang pertama. Ya, di sini ada Bapak Heldi Yudiatna selaku Fungsional Perencanaan Media di PMFP LKPP. Silakan kepada Pak Heldi untuk waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Sheila. Terima kasih Kren Manajemen juga yang keren ini ya. Terus bisa membantu teman-teman semuanya sharing terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Mohon izin juga ke Mbak Anissa ya. Duluan saya nih untuk memaparkan terkait pengadaan ya. Nanti selanjutnya dari Lansia ya, dari Mbak Anissa. Baik, saya izin share screen ya. Ya, silakan Pak, bisa di-share screen. Bentar. Oke, nah ini Bapak Ibu mungkin boleh di-share juga nih ya. Kebanyakan Bapak Ibu dari Jakarta atau di luar Jakarta ya, Pak Heldi ya. Karena kita virtual, jadi bisa dari seluruh penjuru Indonesia untuk bisa bergabung ya. Karena webinar series ini selalu diadakan di jam 9 pagi di hari Sabtu ya. Pastikan Bapak Ibu juga nanti selalu standby ya. Oke, sudah terlihat Pak Heldi? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Alhamdulillah sudah 80-an lebih peserta ya. Jadi acara ini rutin setiap hari Sabtu membahas pengadaan barang jasa pemerintah, terutama untuk para pemula belajar dalam pengadaan ya. Para pemula karena kita akan belajar secara mendasar, terutama bagi yang ingin ikut ujian pengadaan yang paling level dasar, atau juga mungkin bagi para pelaku usaha atau penyedia yang ingin tahu sedikit banyak tentang pengadaan barang jasa pemerintah agar bisa tahu ataupun bisa masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah, tahu kanal-kanalnya, tahu aturan mainnya dan sebagainya. Sudah dirubah sesuai dengan Perpres 12 tahun 2021 ya. Nah, ini adalah sesi yang ketiga sebetulnya, Mbak Sheila dan Mbak Anissa. Sesi yang ketiga, sesi pertama dan kedua sudah dilakukan, itu secara mandiri. Nah, alhamdulillah sekarang saya dibantu oleh dari teman-teman yang keren ya, Keren ID, untuk bisa membantu menyebarluaskan keilmuan pengadaan barang jasa secara umum. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa berkah, bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke, kita mulai. Sesi yang ketiga sekarang adalah terkait perencanaan dan persiapan pengadaan. Mudah-mudahan bisa tersampaikan semuanya. Tapi kalaupun tidak, silakan, saya sebetulnya sudah menyediakan materi secara lengkap ya pada YouTube channel saya di Heldi Yudiatna. Silakan bisa saja. Terkait nanti swakalola ya, terkait lebih detail bagaimana pemilihan penyedia, itu semuanya sudah ada di channel YouTube saya. Di sini saya mungkin hanya menggambarkan secara keseluruhannya. Dan slide kita sediakan, namun silahkan di-download sendiri ya, silahkan dipelajari sendiri juga. Jadi untuk sesi sekarang saya mungkin hanya sedikit menggunakan slide, akan lebih menggunakan mind map agar bisa lebih efektif efisien dalam penyampaiannya. Oke, itu sebagai gambaran awal. Nah, sekarang kita masuk ke perencanaan pengadaan. Namun di awal kita sudah bahwasanya
ya, pengadaan barang jasa pemerintah itu dibagi 3 tahapan besar. Nah, ini harus dipegang dulu ya. Ini kalau yang teman-teman sekalian yang akan mengikuti ujian, ini harus hafal ya, gambaran umumnya tahapan pengadaan barang jasa pemerintah. Ada 3, yaitu perencanaan. Jika ada pertanyaan, tahapan ini ada di mana? Apakah ada perencanaan atau ada di persiapan atau di pelaksanaan? Ya, terus saya ingin mengulang kembali terkait konsep garis besar 3 tahapan pengadaan barang jasa pemerintah. Pertama, perencanaan yang akan kita bahas sekarang secara umum, persiapan juga yang akan kita bahas sekarang, dan pelaksanaan. Pelaksanaan mungkin nanti di sesi yang lainnya. Perencanaan itu bagiannya ada identifikasi kebutuhan, ada penetapan jenis, ada cara pengadaan, nanti kita bahas, konsolidasi, penentuan waktu, dan penentuan perencanaan. Kemudian persiapan. Nah, persiapan ini ada 2 ya, karena cara pengadaan kita ada 2, swakelola dan penyedia, maka persiapan berkaitan dengan cara pengadaan yang kita lakukan. Kalau kita akan lulus swakelola, berarti ini persiapannya melalui swakelola itu ada menetapkan sasaran, menetapkan penyedia siapa, kemudian kalau persiapan untuk penyedia, kita harus menyiapkan speknya, menyiapkan rancangan kontraknya, menyiapkan jaminan-jaminan dan administrasi yang akan dilaksanakan dalam proses pengadaan. Nah, itu persiapan pengadaan. Kemudian satu lagi pelaksanaan. Pelaksanaan juga dibagi 2 besar, yaitu pelaksanaan pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak. Ya, setelah saya ulangi, pelaksanaan itu dibagi 2 golok besar ya, yaitu pelaksanaan melalui penyedia, yaitu pelaksanaan pemilihannya dan pelaksanaan kontraknya. Jadi untuk milih penyedianya dan untuk melaksanakan kontraknya. Kalau untuk swakelola tentunya ya pelaksanaan secara real bagaimana swakelola tipe 1, 2, atau 4, kemudian kalau sudah selesai dibayar dan diawasi serta serah terima hasil pekerjaan. Nah ini ya, jadi tolong dipegang ya, gambaran garis besar tahapan 3 tahapan besar dari pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, nanti suka ada pertanyaan proses penetapan HPS yang paling tricky ini, misalkan HPS atau spek. Spek itu dibuatnya di perencanaan, tapi ditetapkannya di persiapan. Nah, itu harus hati-hati. Ya, anggaran dibuatnya di perencanaan, tapi HPS-nya itu ditetapkannya di persiapan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, nah itu tahapan umumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terkait perencanaan pengadaan. Oke, perencanaan pengadaan. Saya pakai mind map ya, biar cepat. Nah, perencanaan pengadaan di dalam Perpres 12 ataupun di dalam Perlemnya ya, itu terbagi ada beberapa bagian, yaitu pertama ada identifikasi pengadaan barang jasa ya, kemudian jenis barang jasanya, kemudian cara pengadaannya ya, kemudian penentuan jadwalnya, biaya pengadaan, dan terakhir ada pengumuman rencana umum pengadaan ya. Pertama, identifikasi pengadaan. Nah, ini tolong dicatat ya, bahwasannya kalau sebelumnya itu identifikasi kebutuhan. Nah, sekarang istilahnya adalah identifikasi pengadaan, yaitu dengan mengidentifikasi dari RKA KL ataupun RKA PD mana yang bisa dilakukan ataupun terdapat pengadaannya dan mana yang tidak membutuhkan pengadaan. Sedangkan kalau identifikasi kebutuhan itu berada di atasnya, berada di level perencanaan anggaran ya, untuk identifikasi kebutuhan. Nah, yang dalam perencanaan pengadaan adalah identifikasi pengadaan. Mana yang dalam RKKL atau RKAPD yang membutuhkan pengadaan dan mana yang tidak butuh pengadaan. Nah, yang butuh pengadaan itu yang direncanakan. Lihat komponen subkomponennya atau lihat subkegiatannya. Itu biasanya ada pada akun belanja barang jasa, akun belanja modal, akun belanja bansos, atau belanja hibah. Atau dalam APBD pada akun belanja operasional, belanja modal, akun belanja bansos, ataupun belanja hibah. Nah itu. Nah, jadi di sini bukan identifikasi kebutuhan,
tapi identifikasi pengadaan. Jadi kalau ada pertanyaan yang dilakukan dalam perencanaan pengadaan, langkah awalnya adalah A. Identifikasi kebutuhan, B. Identifikasi pengadaan, C. Identifikasi barang jasa dan sebagainya. Yang betul adalah identifikasi pengadaan. Jangan menjawab identifikasi kebutuhan, kurang lebih seperti itu. Nah, itu langkah awal dalam perencanaan pengadaan. Jadi perencanaan pengadaan diawali dengan mengidentifikasi mana yang butuh pengadaan, mana yang butuh proses pengadaan, dan mana yang tidak membutuhkan proses pengadaan. Yang membutuhkan proses pengadaan itulah yang kita eksekusi pengadaannya, ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi mana yang perlu pengadaan, mana yang tidak, kita harus menentukan apa jenis barang jasa. Ini pada sesi awal, ya, silakan kalau yang belum lihat, kalaupun tidak mengikuti sesi awal, silakan dilihat rekaman. Bagaimana menentukan jenis barang jasa ada 4, apakah ini termasuk barang, apakah ini termasuk kontribusi, atau pekerjaan terintegrasi, itu menyatukan 2 atau lebih jenis barang jasa dalam satu. Kenapa kita jenis barang jasa? Karena masing-masing jenis barang jasa ini ada cara ataupun langkah berikutnya, terutama jasa konsultan yang suka berbeda sendiri. Misalkan cara pemilihan penyediaannya, kalau konsultan itu pengadaan langsungnya sebenarnya 1 juta, sedangkan barang putus lainnya pengadaan langsung sebenarnya 200. Kemudian juga untuk menentukan cara evaluasinya itu beda-beda. Barang fotosintesis lainnya memang beda tipis, tapi agak berbeda-beda juga. Dalam hal jaminan juga, konstruksi paling lengkap. Menentukan jenis barang jasa di awal, kenapa? Karena masing-masing jenis barang jasa akan menentukan bagaimana langkah berikutnya dalam proses pemilihan penyediaannya ataupun dalam proses pelaksanaan kontraknya. Gitu ya. Kemudian juga kita harus tahu juga jenis barang jasanya, tentunya nanti yang paling dekat adalah dalam membuat spesifikasinya. Karena ya tentunya kebutuhan kita itu akan berbeda-beda untuk setiap jenis barang jasanya. Kemudian penentuan HPS-nya dan selanjutnya. Yang kedua dalam perencanaan yaitu menentukan jenis barang jasa. Nah, setelah kita menentukan jenis barang jasanya, selanjutnya kita menentukan cara pengadaannya. Apakah dilakukan dengan swakelola atau dilakukan dengan pemilihan penyedia, ya. Nah, di dalam perencanaan pengadaan, ya, ketika kita melakukan swakelola, maka yang harus ditentukan adalah tipe swakelolanya, kemudian penentuan spesifikasi pekerjaan yang dengan swakelolanya, kemudian anggarannya, ya. Kemudian untuk pemilihan penyedia, ketika kita akan melakukan dengan penyedia, maka kita harus membuat spesifikasi, membuat anggaran biayanya, kemudian pemaketannya, konsolidasinya, dan biaya pendukung. Nah, ini harus direncanakan di awal ketika kita menentukan cara pengadaan, ya. Nah, untuk bagaimana kita menentukan apakah dengan swakelola, ini sudah dibahas juga pada sesi kemarin. Ya, kita mau lihat lagi. Nah, ini ada bagan seperti ini. Nah, ini. Untuk detailnya silakan dilihat rekamannya pada sesi yang saya bahas sedikit. Jadi kapan kita melakukan swakelola ke penyedia? Nah, ini kita bisa lihat di bagian ini, ya. Jadi kita lihat apakah bisa melalui penyedia. Ya, kalau tidak ada penyedianya berarti atau tidak, maka pengadaan bisa langsung melalui swakelola. Kalau memang tidak ada penyedianya, ya kan, atau sedikit minatnya, ya, atau prototipe dan sebagainya, sehingga tidak ada penyedianya. Maka kalau tidak ada penyedia, maka bisa langsung dilakukan dengan penyedia. Kalau ada penyedia, ya kita tidak bisa langsung menunjuk melalui pemilihan penyedia, tapi kita lihat dulu apakah cocok tidak dengan tujuan dari swakelola. Tujuan dari swakelola efektif efisien, kemudian meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, gitu kan, untuk rahasia dan sebagainya. Ada terkait pembahasan paragraf 3 swakelola, ya, lebih jelasnya. Nah, kemudian kalau itu tentunya dilakukan dengan swakelola. Tapi kalau tidak, nah baru kita bisa melakukan pemilihan melalui penyedia, gitu ya. Oke.
Nah, ini untuk menentukan apakah swakelola atau penyedia. Jadi kalau barang jasanya tidak bisa dilakukan ataupun tidak disediakan oleh penyedia, tidak ada suppliernya, maka bisa langsung swakelola. Yang dulu persyaratan dan tujuan swakelola. Kalau cocok, silakan swakelola. Kalau tidak, dilakukan dengan penyedia. Oke, kembali ke perencanaan. Ya. Setelah kita menentukan cara pengadaannya, yang harus dilakukan di dalam perencanaan di dalam perencanaan pengadaan adalah tadi perencanaan. Nah, ini. Oke. Nah, adalah jadwal pengadaan, ya, jadwal pengadaan. Nah, jadwal pengadaan ini bukan hanya jadwal kapan kita melakukan pemilihan penyediaannya, bukan hanya sekedar jadwal kapan pelaksanaannya. Kita harus bisa menarik mundur mulai dari jadwal pelaksanaan, tapi tentunya ketika pelaksanaan pun kita harus lihat apakah kita perlu spare apabila ada keterlambatan ataupun ada hal yang tidak kita bisa duga nggak. Kalau memang memerlukan itu, maka bukan hanya jadwal pelaksanaan yang harus kita siapkan, tapi spare ketika ada keterlambatan. Kemudian sebelum pelaksanaan ada jadwal pemilihan. Nah, itu kalau tender minimal 1 bulan, kalau seleksi minimal 2 bulan. Itu juga harus kita spare kalau terjadi gagal tender atau gagal seleksi atau ada sanggahan dan sebagainya. Nah, itu juga perlu dipersiapkan. Dan juga kita harus mempersiapkan waktu untuk proses administrasinya, penyiapan HPS-nya, penyiapan speknya, ya. Kadang kalau spek HPS belum siap itu bisa bolak-balik antara PPK dengan UKPBJ-nya. Nah, ini terkait jadwal pengadaan. Kemudian juga kita harus lihat ini kapan barang jasa ini dibutuhkan sehingga kita bisa mengirimkan barang dengan tepat waktu. Itu jadwal pengadaan, ya. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan juga adalah biayanya, ya. Ada biaya pendukung. Jadi selain biaya barang jasa, kita juga harus melihat biaya pendukungnya. Dalam artian ketika kita melakukan pengadaan, mungkin PPK butuh tim ahli atau tenaga ahli untuk bisa bantu membuat speknya. Karena kan ahli pengadaan bukan ahli segalanya, ya. Ahli pengadaan ya hanya mengetahui perpres, mengetahui aturan main pengadaan bagaimana. Tapi ketika teknis, ya, ketika saya jadi pokja mobil, saya tidak mengerti tentang mobil. Ketika saya jadi pokja benih sapi, saya tidak mengerti tentang benih sapi. Nah, maka mungkin dibutuhkan tenaga ahli yang mengerti tentang teknis pekerjaan. Sehingga Sehingga mungkin dibutuhkan juga biaya pendukungnya untuk membantu membuat spesifikasi dan membuat harga perkiraan. Nah, itu juga jangan sampai biaya untuk pengadaannya ada, untuk beli barangnya ada, tapi biaya pendukungnya nggak ada, itu tidak akan bergerak. Mungkin kita butuh rapat-rapat, butuh makan minum, ya, konsumsi, mungkin butuh honor-honor lainnya. Nah, itu juga disiapkan dalam biaya pendukung. Gitu, ya. Nah, kemudian terakhir, setelah kita menetapkan biaya pengadaan, selanjutnya tentunya semua hal yang kita rencanakan itu dituangkan dalam rencana umum pengadaan atau RUP, ya. Dituangkan dalam RUP, kemudian diumumkan ke dalam aplikasi Sirup. Nah, ini juga bagi pelaku usaha ini website Sirup ini sangat penting sekali, sangat berguna sekali, sangat bermanfaat sekali untuk melihat potensi pasar. Ya, di dalam Sirup, ya, kalau boleh saya tampilkan, di dalam Sirup itu kita bisa search, ya. Ini websitenya sirup.lkpp.go.id. Ini info sirup sih, Sirup, ya, Sirup Marjan. Nah, ini kita bisa mencari kira-kira potensi pasar kita ada di mana. Nah, tinggal diketikkan aja kata kuncinya nih. Misalkan kalau Bapak Ibu usahanya dalam bidang furnitur, misalkan, ya, meja, misalkan, ya, meja. Nah, kita bisa mencari barang, ya. Metodenya karena usaha kecil, nanti bisa pengadaan langsung, nanti kita bisa, ya. Nah, ini dicari di sini. Nah, ini nanti akan muncul pengadaan meja itu ada di mana saja. Agak loading, ya. Nah, pengadaan meja itu ada di daerah mana saja. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa ikutan tender ataupun ikutan pengadaan langsung pada daerah yang dimaksud. Udah loadingnya lama, ya. Oke, nanti silakan dilihat, ya.
sirup.lkpp.go.id ya. Tuh ya, jadi ada fasilitas cari ini. Ada fasilitas cari. Oke. Selanjutnya kita lanjut dulu ya. Nah, ini jadi setelah selesai RUP-nya, maka diumumkan di Sirup. Nah, ini pengumuman di Sirup ini pada apa? Pada Perlem yang baru sekarang itu ada maksimalnya, yaitu maksimalnya pada tanggal 31 Maret, pada tanggal 31 Maret ya. Ini saya sambil memperbaiki slide-nya ya, Maret. Jadi tidak boleh melebihi 31 Maret untuk paket-paket pekerjaan yang memang standar ibaratnya. Kecuali kalau memang kita ingin mengadakan tender ataupun pengadaannya dibutuhkan pada awal tahun anggaran. Nah, ketika awal tahun anggaran, maka itu harus sebelumnya berarti ya. Kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi, nah, maaf. Di sini misalkan ini 1 Januari ya. Nah, ini tahun anggaran sekarang ya, tahun anggaran sekarang. Ini tahun anggaran ke depan ya. Tahun anggaran selanjutnya ya, tahun anggaran selanjutnya. Nah, ini 31 Maret ini adalah terakhir untuk mengumumkan RUP. Nah, tapi kalau kebutuhan kita ada di 1 Januari di sini, ya, kalau kebutuhan kita tentunya pengumuman dilakukan di sini, ya. Nah, tapi kalau untuk untuk tahun anggaran berjalan sekarang ini ya, maka ini sejak dari awal harus diumumkan. Nah, ini jadwal batasnya adalah 31 Maret di sini, batasnya di sini. Nah, kecuali bagaimana kalau ada perubahan setelah 31 Maret silahkan. Kalau memang ada perubahan ya, ada perubahan ya ataupun ada perubahan strategi maka bisa diumumkan setelah 31 Maret. Tapi untuk paket-paket standar ini maksimalnya adalah 31 Maret. Nah, ini yang dirubah ataupun yang baru dalam Perlem terkait perencanaan. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya ini sering ditanyakan ya, itu adalah terkait kapan dilakukan perencanaan. Maaf nih, ini urutannya ya. Maaf, sebelum tadi pengumuman itu seharusnya ini harusnya ada pemaketan dan konsolidasi dulu. Nah, sebelum kapan nih? Oke, kita lihat dulu ya. Ini ada pemaketan. Nah, ini ya, ada pemaketan. Nah, untuk pemaketan ya. Nah, ini pada sekarang ya. Jadi paket pengadaan barang konstruksi jasa lainnya anggaran sampai dengan 15 miliar itu diperuntukkan untuk usaha kecil dan koperasi. Ada tambahan sekarang nih ya. Ini angka 15 miliar besar ya. Nah, namun ada sedikit perbedaan di jasa konsultan dan pekerjaan konstruksi. Nah, makanya di awal kita harus tahu jenis barang jasanya apa ya. Nah, untuk konsultan ini tidak langsung kecil ya. Nah, ini untuk konsultan ternyata sampai dengan 1 miliar itu oke usaha kecil. Kemudian di atas 1 miliar baru usaha besar. Untuk konsultan berbeda. Kemudian untuk konstruksi ya, sampai dengan 15 miliar, oke, ini untuk usaha kecil atau koperasi. Tapi ya 15 sampai 15 miliar lanjutannya di atas itu. Baru 50 usaha besar non BUMN. Sedangkan besar BUMN itu baru bisa masuk di atas 100 miliar. Nah, ini pemaketan ya. Selanjutnya ada ini. Nah, ini juga sering menjadi pertanyaan ya kalau teman-teman mau ikut ujian, yaitu terkait larangan dalam pemaketan. Yaitu tidak boleh menyatukan beberapa paket yang tersebar dalam beberapa lokasi. Ya kalau memang lokasinya jauhan, tidak efektif efisien disatukan, ya jangan disatukan lah. Gitu kan. Kemudian ya kalau memang secara sifat dan jenis harus dipisahkan, tentunya jangan disatukan. Contohnya misalkan untuk pengadaan buku di sekolah ya, di sekolah itu bagusnya datanya itu data yang bagus ada di kabupaten. Jadi ya bagusnya jangan pengadaan untuk kabupaten kota, tapi dilakukan di provinsi atau nasional. Contohnya seperti nanti pengadaan laptop segala macam itu nanti mungkin akan diserahkan ke sekolah ya. Gitu. Kenapa? Karena data sekolah lebih bagus gitu, seperti itu. Kemudian kalau memang bisa dilakukan usaha kecil, tentunya harus memperbanyak usaha kecil. Jangan
beberapa paket yang besaran nilainya bagus ataupun bisa untuk usaha kecil malah disatukan. Yang sering menjadi modus ya, tapi mudah-mudahan tidak lagi dilakukan, yaitu memecah beberapa paket untuk menghindari tender ya. Itu. Jadi memecah beberapa paket dengan maksud untuk bagaimana Pak kalau kita pecah untuk apa karena waktunya ataupun sudah mendekati tahun anggaran, ya direncanakan di awal dong. Jangan apa jangan mepet-mepet. Itu tetap itu masih termasuk dalam membaca paket yang tidak sesuai dengan prinsip ataupun tujuan dari pengadaan. Nah, ini larangannya ya. Tuh. Pemaketan. Kemudian satu lagi adalah konsolidasi. Nah, ini konsolidasi menyatukan menyatukan beberapa paket dalam satu paket pengadaan. Bisa dilakukan oleh PAKPA, PPK, UKPBJ sesuai dengan kewenangan ya. Bisa dilakukan dalam tahapan perencanaan, persiapan atau pemilihan penyedia. Nah, ini pembahasan lebih lanjut terkait konsolidasi pada sesi lain. Nah, itu hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan pengadaan. Nah, setelah dilakukan itu, baru tadi diumumkan pengumuman rencana pengadaan. Oke. Selanjutnya, sebentar saya beresin dulu. Oke. Selanjutnya yang paling penting adalah, ini juga sering ditanyakan ya, siapa yang melakukan perencanaan pengadaan. Oke. Ada dua pihak utama yang melakukannya ya dalam perencanaan pengadaan, yaitu pertama ada PPK ya. Ada PPK. Nah, ini PPK tugas utamanya adalah menyusun perencanaan. Jadi PPK menyusun perencanaan. Nah, sedangkan yang menetapkannya adalah pengguna anggaran. Menetapkan perencanaannya, kemudian juga yang mengumumkan di RUP adalah PA, walaupun nanti dibantu oleh admin PPE-nya ya. Kemudian yang melakukan konsolidasi juga PA. Nah, ini siapa yang melakukannya. Oke. Nah, kemudian lebih detail lagi, dalam perencanaan pengadaan itu kita harus membuat spesifikasi ya, walaupun ditetapkannya di persiapan ya, walaupun ditetapkannya di persiapan. Nah, kita lihat coba bagaimana kita melakukan pembuatan spesifikasi teknis. Apa ketentuan-ketentuannya? Namun di sini ya kita tidak bisa membahas sampai dengan bisa membuat spesifikasi ya. Itu karena itu ada UKA khusus untuk bisa membuat spesifikasi teknis ya. Nah, kita hanya membahas terkait ada ketentuan apa saja ya di dalam pembuatan spesifikasi teknis. Nah, di dalam Perpres ya pasal 25 ketentuan membuat spesifikasi teknis, nah juga sering ditanyakan nih kalau teman-teman mau ikut ujian. Bagaimana ketentuannya nih dalam membuat spek teknis atau KAK ya. KAK itu biasanya penyebutan spek untuk konsultan. Sebenarnya sama-sama spek ya, sama-sama spek. Oke. Nah, ketentuan dalam membuat spek teknis atau KAK ya yang diatur dalam Perpres 16 2000 Perpres 21 Perpres 12 2021 yang merupakan perubahan dari Perpres 16 tahun 2018. Nah, pertama memperhatikan ramah lingkungan ya. Kemudian harus melihat juga yang sudah ada SNI-nya. Jadi kalau produk-produk yang sudah ada SNI-nya. Kemudian produk dalam negeri ya dan usaha kecil menengah. Oke. Terkait ramah lingkungan, misalkan ya untuk kertas fotokopi ya, untuk peralatan kantor yang sudah ada labeling ya, untuk furniture juga sudah ada sertifikasi legal, gitu kan. Bukan illegal logging dan sebagainya. Nah, ini SLKPP ada nih, ya. Di situ disebutkan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan agar bisa melakukan pengadaan yang ramah lingkungan. Kemudian produk-produk kita ya, kalau memang sudah ada SNI-nya maka dalam speknya masukkan SNI-nya, ya. Nah, tentunya sepanjang tersedia dan tercukupi. Dalam artian ya kalau memang produk SNI tidak tersedia, ya berarti kita tidak perlu mempersyaratkan. Atau tidak cukup, ya berarti kita bisa mempersyaratkan standar yang lain di luar SNI. Nah, kemudian juga yang paling ya sekarang yang lagi hot ini ya, yaitu terkait penggunaan produksi dalam negeri, ya, PDN. Ya. Nah, jadi kalau sudah ada produk yang sudah TKDN plus BMP-nya itu di atas 40%, ya, maka produk tersebut harus kita pakai.
Itu ya. Makanya di dalam katalog elektronik juga sekarang muncul itu langsung di depan itu yang memiliki TKDN tuh, yang PDN ya, seperti itu. Nah, jadi kalau TKDN plus BMP-nya sudah 40% lebih, maka wajib dipakai. Oke. Nah, kemudian boleh impor kalau memang belum ada produksi dalam negeri atau volumenya di dalam negeri belum mencukupi. Silakan boleh impor. Atau memang tadi ini kan kalau tidak tersedia dan tidak cukup maka boleh impor. Tapi selama produksi dalam negeri ada cukup, kemudian juga TKDN plus BMP-nya sudah 40%, maka wajib ini dibeli. Wajib ya. Nanti sanksinya ada itu dari Kemenperin itu ada tuh PP-nya ya. Itu sanksinya ya terkait masalah jabatan segala macam tentunya yaitu akan diinikan koordinasikan dengan APIP ya, dengan aparat pengawas intern pemerintahnya gitu. Nah, kemudian juga terkait PDN ini ada istilah preferensi harga. Nah, preferensi harga ini nanti kalau produk yang memiliki TKDN maka nanti akan ibaratnya harganya itu seolah-olah lebih murah, diberikan pengali sehingga harga penawarannya turun. Ini di bagian lain nanti akan kita jelasin juga ya terkait promosi harga. Nah, akan menghasilkan harga evaluasi akhir ya. Ini silakan ya. Nah, ini terkait spek harus memperhatikan produksi dalam negeri. Kemudian juga dalam membuat spesifikasi kita harus memperhatikan produk-produk untuk usaha kecil menengah. Kenapa? Karena di Perpres 12 sekarang itu di pasal 66 kalau nggak salah ya, itu KLPD harus menggunakan 40%, harus menggunakan 40% dari belanjanya, dari anggarannya untuk UMKM ya. Untuk UMKM kita lihat di pasalnya ya, kita lihat pasalnya tadi oke nih. Nah, ini pasal 65 nih. Nah, KLPD ayat 2 nih ya. KLPD wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil PDN ayat 2. Kemudian ayat 3-nya KLPD wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasanya. Jadi 40% yang ini nih. Nah, yang ini itu 40% yang UMKM tuh ya, seperti itu. Nah, ini ketentuan terkait pembuatan spesifikasi teknis. Kita tidak membahas sampai membuat spek ya, itu karena harus ada bahasa tersendiri ya. Tuh. Namun kalau penasaran bagaimana cara membuat spek, silakan di koleksi video YouTube saya semua sudah ada bagaimana cara membuat spesifikasi. Ya, silakan. Kemudian dalam membuat spesifikasi teknis juga ada ketentuan terkait boleh dalam penyebutan merek. Merek itu merek maksudnya ya. Jadi ketika PPK dalam menyusun spek dan menetapkan spek itu boleh menyebut merek. Nah, penyebutan merek itu kapan? Nah, ini untuk komponen barang jasa, untuk suku cadang, untuk bagian dari sistem existing yang sudah ada, dan barang jasa yang ada dalam katalog. Nah, ini silakan menyebutkan merek. Misalkan Bapak Ibu punya dump truck rusak suku cadangnya. Nah, silakan sebut suku cadangnya apa, dari merek apa dump trucknya. Atau Bapak Ibu punya mesin. Nah, di dalam mesinnya ada komponen yang rusak. Ya, nah itu silakan. Nah, untuk mengandalkan komponennya sebutkan apa mesinnya itu ya. Tuh. Atau Bapak Ibu punya suatu barang yang rusak ya, dan barang itu sudah menjadi bagian dari sistem existing. Misalkan di suatu rutan ya ada sistem pengamanan CCTV ya yang lumayan kompleks ya. Nah, misalkan ada kamera ataupun ada bagian yang rusak harus diganti. Nah, itu tidak bisa diganti dengan merek yang lain. Karena apa? Karena semua CCTV itu misalkan terintegrasi dalam satu merek tertentu. Nah, silakan sebutkan mereknya. Begitu pula barang jasa kalau sudah ada dalam katalog elektronik akan melakukan melalui purchasing, silakan sebut mereknya, apa yang dibutuhkannya. Nah, satu hal, ini kenapa dicoret, tender cepat kenapa dicoret, nah ini di Perpres 12 tahun 2021, nah ini penyebutan merek untuk tender cepat ini dicoret, ya dicoret dalam artian, bukan berarti tender cepatnya yang tidak boleh, bukan. Tender cepatnya tetap bisa dijalankan, nah dalam tender cepat, itu
sebetulnya bukan tidak boleh menyebut merek, ya boleh-boleh saja menyebut merek kalau memang memenuhi persyaratan ini, gitu apa? Memenuhi memang itu sebagian dari sistem existing, suku cadang, ya. Jadi kalau memang hanya bisa dipenuhi oleh satu merek itu, silakan dengan tender cepat pun itu bisa dilakukan. Namun, nah ini kalau dulu kan tender cepat mau bisa dipenuhi oleh satu merek atau tidak, sebut merek. Nah ini untuk ada yang protes tuh dalam artian dulu itu tender cepat disalahgunakan untuk memperoleh merek tertentu, jadi mengurangi persaingan. Nah, makanya dalam penyebutan merek di sini di Perpres baru dicoret nih tender cepatnya. Tapi bukan berarti jangan dibaca tender cepatnya tidak boleh, bukan. Tender cepat masih tetap ada. Dan bukan berarti tender cepat juga tidak boleh menyebut merek, bukan. Di tender cepat boleh-boleh juga menyebut merek kalau memang sesuai dengan ini tata cara penyebutan merek. Dalam artian kalau memang banyak merek yang bisa memenuhi, ya tidak boleh dong menyebut merek. Ya, nah, kalau bukan komponen, bukan suku cadang, ya bukan dari bagian dari yang sistem edar, ya tidak boleh menyebut merek. Itu ya. Nah ini kapan penyebutan merek diperbolehkan ketika menyusun spesifikasi teknis atau KAK. Nah ini spesifikasi teknis saya ingatkan kembali, ini disusun dalam perencanaan pengadaan, tapi ditetapkan oleh PPK, ya, oleh PPK dalam persiapan pengadaan. Oke, nah sekarang kita lihat persiapan pengadaan secara umum ada apa saja, ya. Oke, pertama, nah ini kita harus tahu dulu, tadi kan kita sudah menentukan cara pengadaannya. Nah untuk melaksanakan persiapan pengadaan, kita harus menentukan dulu apakah pengadaan kita akan dilakukan dengan swakelola atau dilakukan dengan penyedia. Oke. Kalau dilakukan dengan swakelola, nah ini adalah beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yaitu pertama, penetapan sasaran, ya, itu oleh PAKPA, ya. Kemudian penetapan penyelenggara swakelola. Ya penetapan sasaran itu misalkan kita melakukan swakelola tuh mau apa sih ini? Misalkan kita mau sosialisasi terkait narkoba, nah berarti ya sasarannya itu untuk mensosialisasikan terkait apa barang-barang yang termasuk narkoba apa dan bagaimana pencegahannya gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya swakelolanya nih. Penyelenggaranya siapa? Apakah oleh kita sendiri, KLPD sendiri? Kita tahu ya di sesi awal ada 4 jenis swakelola ya, yaitu oleh sendiri, oleh KLPD lain, oleh organisasi masyarakat, atau oleh Pokmas. Kata kuncinya penetapan siapa yang melakukan swakelola ini adalah kompetensinya ada di mana, keahliannya ada di siapa. Kalau memang kita ahlinya, kalau memang kita kompeten, berarti lakukanlah oleh kita sendiri, oleh KLPD kita sendiri. Oke. Tapi kalau kompetensinya ada di KLPD lain, seperti tadi misalkan di instansi kita mau melakukan sosialisasi terkait lingkungan hidup. Oh, lingkungan hidup mungkin ada ahli dari KLHK, dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita undang tuh. Ataupun kita swakelolakan dengan KLHK untuk menyelenggarakan pelatihan bagaimana tadi pengadaan misalkan yang green procurement, yang ramah lingkungan. Nah, kita berikan pekerjaan tersebut kepada KLHK tuh, kepada tim KLHK yang memang mengerti bagaimana green procurement itu. Atau kita ingin mengadakan misalkan modul-modul e-learning. Nah, ini siapa nih yang ahli membuat e-learning nih? Mungkin ada di Kominfo, mungkin ada di Kemendikbud. Nah, kalau memang mereka bisa mengerti, kita bisa lakukan dengan swakelola yang kedua oleh KLPD lain. Atau kalau kompetensinya memang ada di organisasi masyarakat. Sekarang kan sudah banyak tuh ormas-ormas yang memang memiliki kemampuan ataupun kompetensi dalam melakukan proses pengadaan barang jasa. Misalkan ada ormas lingkungan hidup, Walhi, kalau kita perlu terkait lingkungan, ya gandeng tuh Walhi itu. Masalah granat, masalah narkotik ada granat, ada yayasan jantung sehat. Nah, kalau memang kompetensinya bisa memenuhi kebutuhan kita undang ormas untuk swakelola yang ketiga. Kemudian kelompok masyarakat. Nah, ini kelompok masyarakat, kalau memang kebutuhannya untuk masyarakat dilaksanakan, diawasi oleh masyarakat juga.
Nah, ini di dalam slide silahkan dilihat ya. Saya juga tidak hafal ya. Jadi sebetulnya kalau mau ujian tidak perlu menghafal ya. Atau dalam praktek juga tidak perlu menghafal. Silahkan dilihat nih. Di dalam slide ada ya. Link download nanti bisa di-sharing link downloadnya. Nah, ini ada tim swakelola ya. Nah, ini siapa yang menetapkannya silahkan ya. Silahkan dihafalkan sendiri ataupun dilihat sendiri ya. Pada intinya tim swakelola kalau memang tipe 1 itu oleh kita sendiri. Atau tipe 4 berarti ini oleh kelompok masyarakat semuanya. Nah, yang berbeda itu tipe 2, tipe 3 tentunya pada tim pelaksananya. Gitu ya. Ini untuk tim swakelola. Termasuk juga untuk siapa yang menetapkan ataupun yang melakukan tim persiapan apa saja itu ada di slide, silakan. Lebih detail. Nah, kemudian ada hal penting juga apa ya? Oke, ini nggak usah ya. Ini nanti dalam bahasa swakelola sendiri. Nah, setelah kita menetapkan penyelenggara swakelola, nah ini kita lakukan perencanaan ataupun menetapkan rencana kegiatannya. Nah, ini ada beberapa ketentuan ya. Dalam artian walaupun ini swakelola, tapi untuk alat, bahan, ya, tenaga ahli itu dilaksanakan dengan kontrak tersendiri. Nah, ini tenaga ahli suka teman juga nih di ujian nih, tenaga ahli dalam pelaksanaan swakelola tipe 1 tidak boleh melebihi 50% dari tim pelaksana. Kalau tipe 2, tipe 3 tidak boleh lebih dari 10% dari tim pelaksana. Nah, ini dalam artian begini, contohnya misalkan Bina Marga swakelola tipe 1. Nah, butuh mau misalkan pemeliharaan jalan. Nah, butuh tenaga ahli di luar misalkan ya, untuk perencanaannya misalkan, untuk perencanaannya itu insinyur sipil dari luar. Nah, maka itu maksimalnya adalah 50%. Tapi kalau di tipe 2 dan tipe 3 itu lebih, kalau tipe 1 melebihi 50% dari luar tenaganya ya berarti karena kan tipe 1 itu kita yang harus mampu. Itu yang mampu melaksanakan adalah yang KLPD-nya, KLPD lainnya atau ormasnya. Kalau mereka banyak mereka jadi swakelola tipe 2 atau tipe 3, tapi tenaga ahlinya banyak dari luar, ya itu berarti mereka tidak kompeten, gitu ya. Makanya dibatasi ya. Gitu. Dalam harus diperhatikan jadwalnya. Nah, ini standar manajemen lah ya dan anggarannya ya. Nah, ini adalah persiapan untuk swakelola. Nah, yang selanjutnya yang agak panjang adalah bagaimana kita persiapan untuk penyedia, ya. Bagaimana kita mempersiapkan pengadaan untuk penyedia. Nah, ini kita nanti harus mempersiapkan spek teknis yang sudah dibahas tadi, terus HPS, rancangan kontrak, ya, uang muka jaminan, metode pemilihan. Nah, mungkin ini nanti metode pemilihan kalau tidak cukup waktunya akan ditarik ke sesi pelaksanaan pemilihan penyedia, ke sesi berikutnya ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan nih di persiapan ini cukup sampai dengan uang muka dan jaminan. Begitu kontrak, jenis-jenis kontrak, mungkin nanti bisa ditarik ke pelaksanaan jenis kontrak ya. Kita lihat dulu waktunya ya. Oke. Nah, pertama, ketika kita akan mempersiapkan pengadaan, hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah, jadi kita harus eksplor dulu nih, lihat barang jasa yang ada di dalam katalog elektronik. Kenapa ini harus dilihat juga? Karena di dalam Perpres 12 ataupun PPJ pemerintah, pilihan pertama untuk melakukan pengadaan barang jasa dengan penyedia itu adalah e-purchasing, ya. Itu pembelian dengan barang jasa melalui katalog elektronik. Jadi kalau barang jasa sudah dalam katalog elektronik, maka langsung lakukan dengan e-purchasing, tidak perlu tender lagi. Oke. Kemudian kita lihat juga dengan apakah barang jasa ini punya kriteria tertentu. Karena ini bisa juga dilakukan dengan penunjukan langsung, ya. Atau mungkin dengan kondisi khusus. Nah, itu ada pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Ya. Kemudian dilihat juga nilai paketnya. Karena nilai paket ini kalau memang kecil di bawah 200 atau bisa dilakukan dengan pengadaan langsung. Dan tentunya yang paling penting adalah jenis barang jasanya. Kenapa? Karena seperti di awal disebut bahwasannya
beda jenis barang jasa itu akan berbeda juga cara pemilihannya, akan berbeda juga langkah-langkah berikutnya. Ini harus dilihat akan mengeksekusi hasil dari perencanaan. Oke. Nah, spesifikasi teknis tadi sudah dibahas ya. Ada ketentuannya dan ada sekarang kita masuk ke harga perkiraan. Ini juga dibilang sendiri lumayan ini ya. Sering banyak juga ini pertanyaannya ya. Oke. HPS ini definisinya perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan oleh PPK ya, yang telah HPS ini harus diperhitungkan secara kekinian. Nah, makanya tadi butuh pendukung yang PPK barang jasanya sehingga membuat spek ataupun membuat HPS-nya ya. Terus telah memperhitungkan keuntungan dan overhead cost. Dalam artian bukan berarti di dalam HPS itu harus muncul keuntungan ya. Suara saya tidak terdengar. Testing. Suaranya terdengar kok Pak, masih terdengar. Terdengar ya? Ya. Baik. Baik, begitu yang tadi di chat bisa dicek ya koneksinya ya. Baik, kita lanjut ya. Silakan Pak. Oke, selanjutnya telah memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead cost ya. Dalam artian dalam menyusun HPS ini bukan berarti harus memunculkan keuntungan. Karena keuntungan bisa saja itu ibaratnya sudah all in di dalam barangnya. Jadi kita tidak perlu tahu si penyedia itu untungnya berapa, gitu kan? Ya, jadi tidak perlu dimunculkan, oh beli mobil sekian harganya, keuntungannya sekian, tidak. Itu harga sekian itu di dalamnya sudah ada keuntungan. Yang penting harga termasuk keuntungan itu wajar, seperti itu. Kita tidak perlu tahu berapa keuntungannya, karena apa? Karena setiap industri, setiap jenis barang jasa itu akan memiliki level keuntungan yang berbeda. Boro-boro beda jenis barang jasa, dalam satu jenis barang jasa saja, itu bisa berbeda itu level keuntungannya. Misalkan dalam mobil yang kelas premium dengan mobil yang ekonomis itu level keuntungannya berbeda ya, dan bahkan bisa berbeda signifikan. Itu dalam jenis barang jasa yang sama ya, mobil. Apalagi kalau jenis barang jasa berbeda, KBL-nya berbeda, tentunya akan memiliki standar ataupun tingkat keuntungan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu memunculkan keuntungannya dalam HPS ya. Intinya kita memperoleh harga yang wajar, harga pasar. Nah, tapi memang untuk beberapa case, untuk beberapa jenis barang jasa bisa juga kita munculkan. Kita akan memberikan keuntungan berapa. Silakan. Apalagi kalau kontraknya cost plus fee. Nah, itu bisa. Berarti fee-nya tuh keuntungannya tuh. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini juga yang sering ditanyakan dan tentunya harus kita pegang, yaitu nilai total HPS itu tidak rahasia, ya. Kemudian itu terbuka, oke. Nah, yang dirahasiakan adalah rinciannya, sedangkan totalnya tidak rahasia, oke. Kemudian HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara atau KN. Dalam artian ketika ada masalah, maka perhitungan kerugian negara itu bukan dari HPS, tapi tentunya dari nilai pelaksanaan kontraknya dan dari nilai pelaksanaan kontraknya dan dari kontraknya berapa dan pelaksanaannya. Dalam artian kalau nilai kontraknya 100 miliar, tapi ternyata dalam realnya hanya dilaksanakan 80 miliar, ya kemungkinan 20 miliar itu kerugian negaranya. Tapi bukan wewenang orang pengadaan tuh untuk menilai kerugian negara. Kerugian negara ada keilmuannya tersendiri, dan itu biasanya yang berwenang ataupun yang memiliki kompetensi untuk menghitung adalah pemeriksa ya, baik APIP ataupun APH ya. Tapi kurang lebih intinya menghitung kerugian negara bukan dari HPS, tapi tentunya dari nilai kontraknya dan dari pelaksanaan kontraknya. Ada selisih berapa gitu kan secara realnya. Kemudian HPS ada batas waktunya ya, silakan ini. Kemudian, nah selanjutnya fungsi HPS. Nah, ini fungsi HPS. Fungsi HPS
Ini adalah untuk menilai kewajaran harga. Kewajaran harga dan untuk screen-nya tidak bergerak ya, sebentar. Screen-nya tidak bergerak ya. Mbak Sila, screen saya bergerak? Ini belum bergerak, Pak. Bergerak ya, berarti koneksi dari paparan ini saya putus dulu. Gimana? Koneksi dari paparan. Koneksi dari yang paparan ini berarti. Mungkin untuk Bapak Ibu mohon untuk di-mute ya mikrofonnya supaya nanti suara dari Pak Heldi lebih jelas. Oke. Saya berhenti dulu screen-nya, saya end screen dulu bentar. Ya, siap Pak. Wow, ini sudah banyak sekali ya pertanyaan yang masuk juga nih di kolom chat box. Nanti kita akan bahas ya satu persatu di sesi panel discussion. Oke, saya udah off screen tapi masih muncul ya nih. Masih muncul, Pak. Muncul. Nah, bentar, ada gangguan teknis nih ya. Iya, Kita Pak. lihat sebentar ya. Oke. Oke, apakah masih muncul juga nih di tempat Bapak Ibu untuk screen-nya? Nampaknya masih muncul ya. Masih muncul ya? Masih muncul, Pak. Masih muncul ya? Ya, mungkin kalau saya out dulu, yang paparan out dulu, masalah nggak nih? Oh iya nih malah kelempar nih. Oke. Kelempar nih Mbak. Paparannya sebentar ya, saya join dulu ya paparannya. Siap Pak. Nah ini untuk Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan ya Pak Heldi ini punya YouTube channel juga. Jadi Bapak Ibu linknya sudah ada di kolom chat box. Bisa langsung diklik dan di subscribe ya. Bisa ditonton juga dan di komen gitu ya. Ya ada beberapa pengertian terkait dengan PBJ juga gitu ya. Saya akan share kembali untuk link YouTube dari Pak Heldi. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya masih ada yang bingung bisa langsung juga nih cek di YouTube dari Pak Heldi. Sila ini maksimal 100 ya? Saya nggak bisa join ini. Oke, sepertinya iya Pak. Dari tim ini dibuat maksimal 100 ya hari ini. Ditambah sampai 1 juta Mas Sila. 100.000 lah. Banyak penggemar ya harusnya ya. Oke, sebentar ya Pak ya. Saya coba. Oke, harusnya sudah bisa join. Silakan Pak. Sebentar ya. Kayaknya harus ditambah ini nih. Saya pikir bisa 10.000. Ya, ini jadi Bapak Ibu yang belum sempat hadir atau pastinya besok minggu depan akan hadir lagi, jadi harus on time ya, supaya bisa masuk nih. Dan join webinar bersama dengan Pak Heldi tentunya. Siap, nanti terima kasih untuk masukannya, nanti kita akan tambah kuotanya ya. Karena banyak sekali nih peminatnya dan sangat-sangat antusias ya. Oke, sudah terlihat lagi Pak. Silakan dilanjutkan. Ya, makasih Pak Sila. Kita lanjut ya. Pak. Ya. Oke. Jadi ini selanjutnya adalah fungsi HPS. Ini juga sering ditanyakan nih, fungsi HPS nih. Fungsi HPS untuk apa? Jadi pertama ada istilah, saya gambar aja ya. Jadi fungsi HPS itu pertama adalah ada istilah harga wajar. Ada istilah harga wajar. Oke, harga wajar. Nah, ini harga wajar itu di sini. Harga wajar. Oke. Harga wajar itu adalah di 80%. Nah, ini adalah di sini adalah HPS. Ini HPS ya. Nah, ini penawaran ya. Nah, penawaran. Nah, jadi harga wajar itu adalah di 80% HPS di sini. Oke. Nah, jadi ketentuannya HPS itu fungsinya kalau ada harga yang penawaran yang di atas HPS maka ini gugur. Oke. Kalau yang masih di sini maka harga wajar. Oke. Yang menawar di sini dia harga wajar.
Tapi bisa saja ada yang menawar di bawah harga wajar. Oke. Nah, ini nanti harus diklarifikasi, ya. Apakah dengan di bawah 80% ini, masih bisa dilakukan. Oke. Terus ada yang namanya harga satuan, timpang. Oke. Harga satuan timpang ini adalah harga satuan yang melebihi dari 110% HPS. Yang melebihi 110% harga satuan di HPS. Dalam ini tolong diingat, bukan totalnya ya, tapi harga satuannya. Nah, ini harga satuannya. Harga satuan di HPS. Jadi misalkan contohnya begini. Contohnya misalkan semen. Semen di HPS itu harga satuan per saknya adalah 70.000. Nah, ketika ada yang menawarnya itu 80.000, maka itu tentunya 110% di atas HPS, di atas harga satuan HPS. Nah, itu termasuk harga satuan timpang. Nah, untuk harga satuan timpang ini tentunya harus diklarifikasi juga. Apakah harga satuan timpang ini untuk mencari keuntungan atau bagaimana, atau memang harga pasar? Nah, tapi kalau dia untuk mencari keuntungan, maka ini hanya berlaku untuk penawaran tersebut. Jadi harga satuan timpang ini ininya diklarifikasi juga ya. Nah, kalau klarifikasinya dia mencari untung, maka ini harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk penawaran ini. Hanya penawaran tersebut gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau segala macam tentunya harus mengikuti harga yang wajar. Jadi ada nanti diklarifikasi, nanti surat, nanti kalau memang bahwasanya timpang, maka dibuat pernyataan bahwasanya penawaran ini hanya berlaku untuk harga satuan timpang tersebut. Itu ya. Nah, itu fungsi HPS. Jadi pertama terkait harga satuan timpang, kemudian batas strategi penawaran yang sah. Sehingga apa? Tadi yang di atas gugur di atas HPS. Kemudian satu lagi adalah untuk menentukan apakah harga tersebut wajar atau tidak. Karena apa? Karena ketika harga itu tidak wajar, nah ini kembali ke sini. Ketika itu harganya tidak wajar, nah terjadi ketidakwajaran harga setelah deklarasi, maka nanti jaminan pelaksanaannya itu adalah 5% HPS. Jaminan penawarannya, jaminan pelaksanaannya. Kalau harganya wajar, itu 5% dari kontrak. Nanti kita bahas terkait jaminan juga. Jadi, ketika harganya tidak wajar, yaitu di bawah 80% HPS, maka jaminannya 5% dari HPS. Sedangkan kalau harganya wajar, 5% dari kontrak. Tentunya harga yang tidak wajar, yang di bawah 80% HPS, itu jaminannya akan lebih besar. Contohnya beginilah, contohnya misalkan HPS-nya misalkan ya 10 miliar HPS-nya. Terus penawaran ataupun yang jadi kontraknya itu adalah 7 miliar. Nah, maka ini jaminan pelaksanaannya itu adalah 5% kali HPS kali 10 miliar. Nah, berapa nih? Jadi 500 juta ya. Nah, 500 juta. Berbeda kalau dia penawarannya misalkan 9 miliar. Kalau dia penawaran 9 miliar, maka jaminan pelaksanaannya adalah 5% kali 9 miliar, yaitu 450 juta. Gitu ya? Benar nggak hitungannya? Jadi yang harga tidak wajar, ini kan tidak wajar nih. 7 miliar itu kan di bawah 80% HPS. Nah, ini nilai jaminan pelaksanaannya lebih besar daripada yang harga wajar. Itu fungsi dari HPS yang harus dipersiapkan dalam persiapan pengadaan. Selanjutnya, nah ini juga sering muncul ditanyakan di ujian ya, ataupun tentunya dalam pelaksanaan pun perlu ya, kita bukan hanya ngejar ujian. HPS tidak diperlukan ataupun kita tidak perlu membuat HPS. Itu kalau untuk pengadaan sampai dengan 10 juta. Kemudian untuk purchasing ya. Dan untuk pekerjaan terintegrasi ya.
itu tidak perlu HPS. Kenapa pekerjaan terintegrasi tidak perlu HPS? Karena pekerjaan terintegrasi kan misalkan nah, untuk build-nya, untuk konstruksinya itu kan ditentukan dari pekerjaan konsultan desainnya. Didesain dulu, baru ketahuan tuh HPS-nya. Nah, yang ada itu pagu anggaran. Sehingga untuk pekerjaan terintegrasi itu nanti jaminan-jaminannya dihitung dari pagu anggaran yang bukan dari HPS-nya. Nah, ini juga sering muncul ditanyakan nih, untuk pekerjaan terintegrasi hati-hati. Itu penentuan jaminannya itu bukan dari HPS, tapi dari pagu anggaran. Ya, nanti kita lihat setelah ini. Nah, setelah ini kita masuk ke jaminan ya. Setelah ini kita masuk ke jaminan. Nah, uang muka jaminan. Oke. Nah ini. Nah ini ya. Kita masuk ke jaminan sekarang ya. Ini saya pakai mind map aja ya. Kalau untuk slide-nya silahkan lah ya. Ini slide-nya bisa di-download ya. Bisa di-download dan bisa dipelajari sendiri. Nah ini kan ya. Nah, slide-nya ini bisa di-download pelajari sendiri. Maaf. Nah slide ini yang slide 5 perencanaan, slide 6 persiapan. Nah, ini kan kurang lebih sama kan ya. Sama ya. Nah, ini silakan bisa dibaca sendiri. Nah, yang tadi juga kan ada kan e-katalog, barang tertentu ya. Nah, slide-nya silakan dibaca sendiri. Terkait spek teknis apa yang diperhatikan, kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama ya. Ya. Cuma ada beberapa rinci ada di sini ya, silakan bisa dibaca. Nah, juga ketentuan HPS yang sudah dibahas ya. Tuh. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jaminan. Jaminan juga ada dalam slide, ada di jaminan ya. Jaminan. Ini jenis kontrak, nanti mudah-mudahan bisa. Nah, jaminan kan? Nah, ini ada jaminan. Jaminan penawaran, sanggah banding, pelaksanaan uang muka ya. Nah, silakan bisa dibaca lagi slide-nya ya. Silakan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jaminan. Saya akan menunjukkan dulu posisi-posisi jaminan dalam pengadaan itu ada di mana saja. Jaminan ya. Nah, kita tahu jaminan itu pengadaan itu kan ada 3 tahapan besar ya. Ada tahapan persiapan, perencanaan, ada persiapan perencanaan, kemudian ada tahapan persiapan yang sedang kita bahas dan ada pelaksanaan. Kembali. Nah, pelaksanaan di sini ada pelaksanaan pemilihan penyedia ya, dan ada pelaksanaan kontrak. Nah, ini butuh jaminan tuh di sini sebetulnya nih, butuh jaminan tuh di pemilihan dan kontrak. Kita lihat ya. Nah, ini pertama pemilihan dan ini pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak. Oke. Nah, pemilihan di sini mulai dari pengumuman ya, pemasukan penawaran sampai pengumuman mulai sampai dengan pengumuman pemenang. Pengumuman pemenang ya, terus ada SPPBJ ya, sampai dengan selesai kontrak, end of kontrak. Nah, oke. Nah, pertama ada di sini ketika proses pemilihan, di proses pemilihan ada yang namanya jaminan penawaran. Nah, ini harus bisa mengcover mulai dari proses pemasukan penawaran, di sini pemasukan ya. Pemasukan penawaran sampai dengan pengumuman pemenang. Jadi ini harus mulai dari pemasukan penawaran sampai dengan pengumuman. Nah, sampai sini. Bisa mengcover sini. Nah, ini jaminan penawaran. Kemudian setelah jaminan penawaran, ketika ditunjuk menjadi pemenang, kalau dia meminta uang muka, maka bisa mengajukan yang namanya di sini nanti ya, ini ketika di dalam kontrak muncul di sini ada jaminan uang muka. Jaminan uang muka. Tapi sebelum ke pelaksanaan, ketika di sini ada masa sanggah ya. Ketika ada sanggahan, terutama sanggah banding ya. Sanggah banding, kita sebut sanggah banding aja langsung ya. Sorry. Sini ada sanggah banding ya. Nah, sanggah banding. Nah, maka di sini ada jaminan sanggah banding. Nah, ini untuk mengcover masa sanggah banding. Oke. Nah, kemudian setelah umum menang, maka akan diminta jaminan uang muka, dan ketika pelaksanaan di sini ada jaminan pelaksanaan. Oke. Nah, kemudian satu lagi di sini,
Kalau sudah selesai kontrak, di sini kalau ada pemeliharaan, di sini ada jaminan pemeliharaan. Kalau di ujung ada pemeliharaan. Nah, ini saya ingin menunjukkan posisi-posisinya ya. Posisi-posisi di mana munculnya jaminan. Oke. Pertama ada jaminan penawaran, yaitu ketika peserta pemilihan mulai memasukkan penawaran. Ini untuk mengcover penawaran serta dengan pengumuman jaminan penawaran. Terus ketika sanggah banding, kalau penyedia menyanggah, kalau peserta menyanggah banding, maka ada jaminan sanggah banding kepada KPA, jaminan sanggah banding. Oke. Kemudian kalau ditetapkan pemenang, kalau mengajukan uang muka, nah itu maka bisa memberikan jaminan uang muka. Kemudian juga ketika Ketika diberikan kontrak, maka itu harus ada jaminan pelaksanaan untuk melaksanakan kontrak. Oke. Kemudian terakhir, kalau selesai kontrak, kalau ada pemeliharaan, maka dilakukan pemeliharaan. Oke. Nah, itu posisi-posisinya ya, posisi-posisinya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ketentuannya. Oke. Jaminan itu apa sih? Nah, ini. Jaminan itu ya dokumen ya yang dikeluarkan oleh bisa bank umum, bisa perusahaan penjamin, bisa asuransi atau lembaga keuangan lainnya. Dan ini tentunya untuk menjamin si peserta pemilihan ataupun si penyedia dalam proses pengadaan barang jasanya. Ya, jadi jaminan itu diberikan dari penyedia atau dari peserta tender kalau masih tender, atau dari penyedia kalau sudah itu penyedia kepada kalau dalam proses pemilihan, jadi tergantung di mana munculnya ya. Kalau dalam proses pemilihan di sini tentunya kepada Pokja. Kalau sanggah banding kepada KPA, kalau dalam pelaksanaan uang muka dan pelaksanaan kepada PPK, dalam pemeliharaan kepada PPK juga. Ya, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, kalau tugas fungsi materi kemarin tuh sesi 2 tuh para pelaku pengadaan ya. Oke, silakan. Nah, ini terkait jaminan itu apa? Nah, sifatnya, nah ini nanti jaminan itu tidak boleh bersyarat, jadi unconditional. Jadi ibaratnya ketika diminta oleh PPK untuk dicairkan, maka harus cair langsung. Tidak boleh bank itu ataupun si pengelola jaminan meminta persyaratan lainnya. Jadi unconditional. Mudah dicairkan dan waktunya paling telat 14 hari kerja. Oke. Kemudian, nah ini pertama, sebelum kita membahas satu persatu berapa nilainya di sini ya. Nah, ini kita lihat dulu dari sisi jenis barang jasanya. Oke, untuk konstruksi itu semua jaminan diperlukan. Nah, sedangkan untuk konsultan tidak memerlukan jaminan konsultan, kecuali jaminan uang muka. Itu kalau diminta, kalau meminta uang muka. Kalau tidak meminta uang muka, berarti konsultan pun itu tidak memerlukan jaminan. Makanya di awal kita harus tahu dulu jenis barang jasanya, karena kan akan menentukan jaminan juga. Kalau konsultan tidak perlu jaminan, kecuali dia minta uang muka, harus ada uang muka. Untuk konstruksi, semuanya memerlukan jaminan. Semuanya ada jaminannya. Oke. Kemudian kalau untuk barang atau jasa lainnya, ada jaminan pelaksanaan, ada jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Nah, sedangkan untuk barang jaminan pelaksanaan ini digantikan dengan sertifikat garansi. Untuk barang ya. Barang ini jaminan pelaksanaannya digantikan dengan sertifikat garansi untuk barang. Ya. Nah, untuk JL, jaminan pelaksanaan ada, uang muka bila diperlukan serta dan jaminan pemeliharaan. Nah, ini kapan ataupun untuk barang jasa apa saja kita memerlukan jaminan. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu masing-masing jaminan ya. Pertama, jaminan penawaran. Tadi kan sudah ada ini jenis jaminannya ya, ada jaminan penawaran di awal ya. Jadi sini kan tadi posisi-posisinya ya. Nah, ini kan mudah-mudahan kelihatan. Nah, jaminan penawaran di awal kan ya. Jaminan penawaran di awal pemilihan. Kemudian jaminan sanggah banding sebelum pengumuman kalau ada yang menyanggah. Oke. Kemudian jaminan pelaksanaan setelah berkontrak ya, mendapat SWBJ, jaminan pelaksanaan. Terus ada jaminan uang muka di sini, kalau dia meminta uang muka di awal. Kemudian ada jaminan pemeliharaan di ujung ya. Nah, di ujung
Di ujung ini jaminan pemeliharaan setelah masa pelaksanaan setelah selesai kontrak. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat detailnya masing-masing. Nah, jaminan penawaran. Jaminan penawaran ini hanya untuk konstruksi saja. Karena tadi kan berdasarkan jenis barang jasa kan untuk barang jasa lainnya kan hanya jaminan pelaksanaan dan hanya jaminan pemeliharaan dan jaminan uang muka. Itu pun jaminan uang muka kalau diminta, kalau diperlukan. Dan jaminan pelaksanaan untuk barang digantikan dengan sertifikat garansi. Nah, jadi untuk jaminan penawaran hanya untuk konstruksi dan hanya untuk paket di atas 100 miliar. Nah, ini nggak usah dihafal ya. Kadang tricky angka-angka begini ya. Nanti ada buku rangkuman juga ya, itu bisa dipakai kalau untuk ujian ya. Jadi biar bisa nyontek, karena kalau mau ujian nyontek, apalagi dalam pelaksanaan tentunya bisa nyontek ya. Itu. Jadi nggak usah dihafal, tapi intinya jaminan penawaran hanya untuk konstruksi, paket di 10 miliar dan nilainya adalah 1-3% dari HPS. Bagaimana kita bisa menentukan 1 atau 3%-nya? Ya simpelnya, semakin resiko kegagalan tender tinggi, ya ambil yang paling maksimal, ambil 3%. Kalau gagal tendernya makin tinggi, tapi resikonya makin rendah, ya ambil yang paling minimal, 1-3%. Nah, itu jaminan penawaran hanya untuk konstruksi. Selanjutnya, jaminan sangka banding, ini juga hanya untuk konstruksi juga. Nah, itu 1% dari HPS juga. Nah, hati-hati ini, nah ini suka menjadi pertanyaan karena tricky ya. Konstruksi terintegrasi itu 1% dari pagu, bukan 1% dari HPS. Ya. Kemudian jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan ini untuk paket di atas 200 juta tidak diperlukan untuk purchasing atau jasa lainnya yang aset penyedianya sudah dikuasai oleh pengguna. Nah, ini. Kemudian nilainya berapa? Tadi bisa 5% dari kontrak atau 5% dari HPS. Tadi sudah jelaskan ya. Ini terkait dengan harga yang wajar atau tidak. Nah, tadi kan ini kan. Nah, ini kan. Kalau harganya, nah ini. Kalau harganya wajar, ini kan. Nah, ini kalau harganya wajar, maka 5% dari kontrak. Kalau harganya wajar. Kalau tidak wajar, ini kan. Nah, diklarifikasi, tidak wajar itu di bawah 80%. Diklarifikasi berarti 5% dari HPS nilainya. Gitu ya. Jadi tergantung kewajaran harganya. Oke. Nah, itu jaminan pelaksanaan. Selanjutnya jaminan uang muka. Jaminan uang muka. Berapa nilainya? Hati-hati juga nanti kalau dalam ini ya, kalau ada pertanyaan, jaminan uang muka itu bukan 30%, bukan 20%. Jaminan uang muka itu senilai uang muka yang diberikan. Kalau uang mukanya dikasih 10%, berarti jaminannya 10%. Kalau jaminannya 20%, kalau uang mukanya 20% diberikan, maka jaminannya 20%. Tapi hati-hati, kalau 20-30% minimal itu adalah uang mukanya. Suka ada pertanyaan, jadi hati-hati dibaca pertanyaannya. Ini menanyakan jaminan uang muka atau menanyakan uang muka yang diberikan? Kalau menanyakan jaminan uang muka, berarti jawabannya adalah senilai uang muka yang diberikan. Kalau yang ditanyakan adalah berapa besar uang mukanya, itu berarti maksimal 30% untuk usaha kecil, maksimal 20% untuk non kecil misalkan. Ya. Intinya untuk jaminan uang muka itu senilai dengan uang muka yang diberikan. Ya. Kemudian jaminan yang terakhir adalah jaminan pemeliharaan. Nah, ini. Pemeliharaan ini untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang memerlukan pemeliharaan. Ya, kalau barang digantikan dengan sertifikat garansi. Oke. Nah, ini dikembalikan 14 hari setelah masa pemeliharaan selesai. Besarnya berapa? 5% dari kontrak. Nah, kemudian ada istilah retensi nih. Ada retensi kita bahas di sini. Ini juga sering muncul di pertanyaan ya. Jadi, nah jaminan pemeliharaan kan muncul di ujung sini ya. Nah, muncul di ujung sini kan, di ujung ya. Muncul di ujung ini ya, di ujung ini kan. Nah, ini kan. Di ujung sini kan. Nah, di ujung. Jadi kalau kita ini lagi. Nah, jadi ini misalkan pelaksanaan ya. Ini pelaksanaan. Ini selesai kontrak. Nah, ini masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan ya. Nah, masa pemeliharaan.
Nah, jaminan pemeliharaan ini untuk mengcover di sini kan, sini jaminan pemeliharaan sebesar 5%. Nah, tapi ada kasus begini, ketika masa pemeliharaannya itu masih dalam tahun anggaran berjalan, jadi kalau ini ya, kalau si masa pemeliharaannya itu masih dalam tahun anggaran berjalan, jadi ini tahun anggaran berjalan kan ya, ini tahun anggaran berjalan, tahun anggaran berjalan ya, tahun anggaran berjalan misalkan 2000 sekarang 2021 ya, habis, ya, ini 22 ya. Nah, ketika masa pemeliharaannya masih dalam tahun anggaran berjalan, maka jaminan pemeliharaan ini bisa digantikan dengan retensi. Retensi sama 5%. Retensi itu dalam artian bayar 95% dibayar, kemudian ditahan ya, atau retensi ataupun ditahan itu 5%. Nah, sebagai jaminan kalau dia tidak melebihi, kalau masa pemeliharaan tidak melebihi tahun anggaran, gitu kan ya. Nah, jadi bisa menggunakan retensi. Tapi kalau masa pemeliharaannya melebihi tahun anggaran berjalan, nah maka tidak bisa pakai retensi, tapi gunakan jaminan pemeliharaan. Gitu ya. Saya ulangi sekali lagi, kalau ini. Nah, jadi misalkan ini 2021 ya, 2022. Nah, kalau masa ini misalkan di sini end of contract. Di sini berakhir kontrak. Nah, kalau masa pemeliharaannya di sini, ini pemeliharaan ya. Nah, kalau masa pemeliharaannya tidak melebihi tahun anggaran berjalan, ini Desember ya, Desember, Januari sini, tidak melebihi tahun anggaran berjalan, maka ini kita bisa menggunakan retensi. Retensi itu berarti bayar 50%, ditahan 5% retensi. Nah, tapi kalau pemeliharaannya melebihi tahun anggaran berjalan, maka ini menggunakan jaminan 5%. Berarti dibayar ke penyedia ya, 100%, jaminan 5%. Nah, nanti kalau sudah selesai pemeliharaannya dan berarti tidak ada kasus-kasus dalam hal pemeliharaan, maka 5%-nya dikembalikan tentunya ke penyedia. Nah, tapi kalau dalam masa pemeliharaan ada kasus tertentu ya, nah maka ini jaminannya bisa dicairkan untuk memperbaiki hal-hal yang kekurangan semasa pemeliharaan. Nah, itu yang dimaksud dengan ada istilah di sini retensi ya, ada istilah retensi. Nah, itu jaminan pemeliharaan ya. Nah, untuk detailnya silakan ya dilihat di slide-nya. Oke. Nah, ini nampaknya untuk pemilihan ini saya pindahkan ke sesi berikutnya ya, di pelaksanaan pemilihan penyedia. Itu di sesi selanjutnya terkait pemilihan penyedia, mulai dari metode pemilihan, ini kan, ada e-purchasing, ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, tercepat dan tender. Untuk konsultan ada seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan untuk keadaan tertentu juga. Nah, ini untuk penunjukan langsung apa saja. Nah, ini nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Kemudian juga di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, pemilihan penyedia, itu pelaksanaannya itu yang dinilai ada 2 ya. Jadi dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, pemilihannya itu yang kita nilai ada 2, yaitu menilai kualifikasi penyedia ya, dan menilai barang jasanya, kan? Nah, ini menilai kualifikasi ini disebut dengan bisa dengan 2 cara, bisa dengan pra kualifikasi atau dengan pasca kualifikasi. Nah, ini kita akan bahas untuk melakukan pra itu bagaimana, nanti melakukan pasca itu bagaimana. Kemudian juga untuk menilai barang jasa ini ya, kalau kualifikasi dilakukan caranya bisa pra atau pasca. Nah, kalau untuk menilai barang jasanya itu nanti pemasukannya bisa dengan 1 file, bisa 2 file atau 2 tahap. Nah, itu nanti sesi berikutnya kita bahas. Gitu kan ya. Nah, makanya di sini di dalam dokumen tender atau dokumen pemilihan penyedia
itu akan ada dua bagian, ada dokumen kualifikasi dan ada dokumen untuk tendernya, gitu ya. Ada dua bagian. Sorry, istilahnya di dokumen pemilihan. Di dalam dokumen pemilihan ya, maka akan ada dua bagian, ada dokumen ya, dan ada dokumen tender, gitu kan. Nah, dokumen kualifikasi isinya terkait bagaimana menilai penyedia. Kalau dokumen tender isinya nanti bagaimana cara memasukkan dan cara menilai barang jasanya, gitu kan ya. Nah ini kalau dalam pemerintah suka dibedakan tersendiri ini. Nah juga nanti dalam penilaiannya di sini ada sistem gugur ya, ada sistem nilai, sistem gugur, ada sistem nilai, ada sistem biaya selama umur ekonomis. Nah, ini pada edisi berikutnya ya. Untuk konsultan ada kualitas biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah dan sebagainya. Oke, nah ini akan kita bahas pada pelaksanaan pemilihan penyedia pada sesi berikutnya. Kemudian juga untuk jadwal ya, untuk jadwal itu eh, kita tahu untuk jadwal itu harus ada proses pengumumannya, ada proses pendaftaran, ada proses penjelasan ya, ada proses pemasukan penawaran, terus ada evaluasi dan ada pengumuman. Nah, jadi dengan metode apapun pemilihan penyedianya akan selalu ada pengumuman, akan selalu ada pendaftaran, akan selalu penjelasan, pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi dan pengumuman. Nah, ini akan kita bahas pada sesi berikutnya ya, pada sesi minggu depan. Oke, untuk sementara paparan materi seperti itu ya. Nah, kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi, tapi bagaimana teknisnya saya kembalikan ke Mbak Sila. Iya. Mbak Sila.